dong melihat kedepannya nih tahun ini seperti apa sih tahun 2022? Ya, untuk secara garis besar pandangan spiritual maupun supranatural di tahun 2022 itu sebenarnya tahun yang masih berkelanjutan, gejolak-gejolak di Indonesia ini, terutama tentang bencana, terus tentang hal-hal yang bersifat di luar nalar dan sebagainya. Contohnya badai La Nina ini kemungkinannya akan melintasi di tahun 2022 juga. Tapi menurut saya batasnya itu adalah sampai dengan Februari ataupun Maret. Jadi dampak-dampak yang ditimbulkan seperti kita ketahui bersama terkait tentang puting beliung, terus tentang air laut pasang, kemudian hujan, dan juga fenomena-fenomena alam yang ditimbulkan sebenarnya luar biasa sampai dengan Februari ataupun juga Maret. Dan selebihnya menurut saya tetap masih akan ada juga beberapa hambatan-hambatan yang menurut saya cukup lumayan membuat perhatian publik ya, khususnya di Indonesia ini untuk bencana alam. Tapi kalau untuk permasalahan lainnya di luar bencana alam, sebenarnya banyak hal yang baik menurut saya di tahun yang akan datang di 2022 sendiri. Di 2022 sendiri ya. Contohnya di 2022 juga itu kan termasuk di dalam ramalan Jayabaya ke-7. Bahwasanya itu adalah tahun tikus putih Hanongkobaris. Tahun tikus putih Hanongkobaris ini sendiri digambarkan tikus itu adalah kalangan menengah ke bawah atau kalangan kecil, dan Hanongkobaris ini sendiri ataupun putihnya itu juga menggambarkan suatu yang bersih, suci, cemerlang. Jadi sebenarnya Indonesia ini masih banyak harapan di tahun 2022 itu untuk menjadi lebih baik daripada yang sekarang. Khususnya dari kalangan bawah yang mungkin bisa juga akan merangsek ke atas untuk meminta sebuah keadilan ataupun juga hal-hal yang bersifat bisa mengakibatkan hal-hal yang baik di sana. Gitu. Mungkin secara spesifik mungkin apa yang yang Mbah lihat sih, artinya akan ada apa sih di yang bikin geger mungkin atau seperti apa? Oke. Nanti kita dengan media ya, saya gunakan media biar lebih spesifik lagi di tahun 2022. Ya, di sini kartu yang muncul pertama adalah penerangan ya. Artinya seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bahwasanya Indonesia itu masuk ke era yang cukup cemerlang, cukup membanggakan publik, menjadi perhatian gitu kan. Makanya di sini adalah penerangan. Penerangan itu adalah dari era yang mungkin sekarang ini terlihat seperti masih abu-abu, kemudian nanti di tahun yang akan datang dengan penuh harapan dia akan menjadi Indonesia yang cukup membanggakan gitu. Nah, saya lihat di kartu kedua ya. Nah, kartu kedua di sini yang muncul adalah kemenangan. Nah, kemenangan itu adalah sesuatu yang bisa saja diraih oleh bangsa kita atau di Indonesia ini. Akan banyak prestasi-prestasi yang ditorehkan yang pada akhirnya berarti hal tersebut bersifat ke unsur yang positif pastinya gitu. Jadi kalau misalnya seandainya masih ragu ya, saya akan coba lihat di kartu yang berikutnya. Nah, kartu yang berikutnya di sini adalah kartu malaikat. Kartu malaikat ini artinya adalah malaikat itu kan makhluk yang suci, dia tidak pernah melakukan hal dosa. Artinya berarti Indonesia ini akan menuju kepada hal-hal yang bersifat positif pastinya. Jadi dari beberapa kartu yang saya buka tadi itu lebih menggambarkan Indonesia akan jauh lebih baik daripada saat ini gitu. Kalau mungkin di 2021 ini Indonesia mungkin sudah berusaha untuk jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, di kemudian hari pasti akan lebih baik lagi. Berarti akan bangkit ya? Akan bangkit jauh ke arah yang jauh lebih banyak positifnya ya. Lebih banyak positifnya. Mbah, itu kan mengenai situasi di Indonesia, mungkin kalau dalam sisi di kehidupannya gitu ada sisi kehidupan. Iya, mungkin ada nggak sih? Manusianya ya. Iya, betul. Oke, berarti saya akan kocok dulu untuk manusianya.
saya akan buka Indonesia manusianya ya, unsur ke arah manusianya. Nah, di sini muncul bahwasanya kartu konflik. Ya, berarti akan ada konflik di kalangan masyarakat, baik itu kalangan selebritis, baik itu kalangan-kalangan petinggi-petinggi negara, pejabat elit, karena mungkin kita ketahui bersama bahwasanya di tahun 2022 juga di sana adalah tahun politik gitu. Cuma menurut saya hal tersebut masih bisa kita antisipasi dari jauh-jauh hari gitu. Oke. Nah, saya lihat kartu kedua juga. Nah, di sini ada kartu reuni. Nah, reuni ini adalah berarti banyak atau akan ada gitu dari beberapa elemen masyarakat, baik itu dari lingkup selebriti ataupun masyarakat secara keseluruhan, itu akan melakukan hal yang bersifat sama, kurang lebihnya sama dengan yang dilakukan sebelum-sebelumnya. Artinya mungkin saja akan ada permasalahan yang akan timbul juga sama, mungkin juga akan ada hal-hal yang bersifat ke arah-arah ya mungkin perceraian mungkin masih tetap ada gitu kan di kalangan selebritis ataupun kalangan-kalangan masyarakat yang lain, dan juga untuk hal-hal yang bersifat secara umum menurut saya masih tetap sama. Nah, saya akan lihat di kartu ketiga ya. Nah, kartu ketiga di sini adalah dipengaruhi. Nah, kartu dipengaruhi ini menggambarkan bahwasanya akan banyak pengaruh-pengaruh yang masuk ke dalam lingkup masyarakat, baik itu di kalangan masyarakat secara umum maupun masyarakat dalam hal ini adalah selebritis dan juga sebagainya. Karena menurut saya pastinya tidak mungkin timbul suatu permasalahan kalau tidak ada pengaruh yang masuk dari luar seperti itu. Kalau dunia tadi kan bicara umum, kalau dunia selebritis artinya makin banyak konflik yang akan muncul, Ya. perceraian, perselingkuhan atau Ya. apapun itu gimana? Ya, jadi menurut saya akan dari ketiga kartu ini gambarannya akan ada masalah yang muncul dari sisi selebritis sendiri, akan ada beberapa masalah yang melibatkan artis di dalamnya, melibatkan selebriti di dalamnya, dan yang pastinya masalah tersebut pasti besar. Masalah tersebut pasti akan besar, tinggal kita tunggu waktu saja masalah itu apa dan bagaimana. Yang pasti itu akan melibatkan hal-hal kriminalitas pasti di dalamnya. Masih ada tindak pidana ya? Pasti ada tindak pidananya. Untuk mengenai ini kan banyak juga nih Mbah, kira kan di 2002 ini nanti bakal ada kayak melahirkan lagi nih anak-anak di 2022. Mungkin ada pandangan juga nggak sih dari Mbah melihatnya nih bakal seperti apa nih? Oke, saya akan. Karena kan banyak selebriti-selebriti yang mulai Ya, ingin melahirkan anak. jadi pertanyaannya berarti bagaimana selebriti yang nanti melahirkan anak di tahun 2022 itu akan seperti apa gitu. Ya. Saya akan membuka satu kartu. Nah, di sini kartu yang pertama adalah berpikir. Berarti di 2022 bahwasanya akan ada artis yang melahirkan, di situ gambarannya adalah akan menjadi anak yang pintar di dalam bidang apapun gitu kan, tidak ada bidang khusus maupun bidang tertentu. Tapi di sini lebih ke menjadi anak yang bertumbuh secara pemikiran yang positif di 2022. Nah, kita lihat di kartu yang berikutnya ya. Nah, di sini saya lihat adalah kartu agak jelek nih, yaitu kartu kematian. Cuma kematian di sini tidak selalu disangkut pautkan meninggal ya. Cuma kematian di sini bisa saja akan ada artis yang tersandung permasalahan anak atau hak asuh atau juga hal yang lainnya. Dia ada beberapa, artinya gini, ada beberapa artis yang saat ini mungkin dia sudah vakum dari dunia keartisannya, cuma dia akan mulai naik lagi namanya karena dia tersandung terkait permasalahan anak ya. Digarisbawahi bahwasanya akan ada artis yang sudah lama dia mati karirnya, kemudian dia akan dibangkitkan lagi, artinya dibangkitkan secara namanya itu akan naik lagi ke permukaan karena permasalahan anak gitu.
Oke. Akan ada muncul lagi ya Ki? Akan Justru. ada muncul. Saya lihat akan ada muncul. Akan ada artis yang sudah lama dia mati karirnya dan dia akan muncul ke permukaan dikarenakan skandal terkait masalah hak asuh anak. Gitu. Bukan artisnya yang sudah meninggal, bukan, tapi artis yang sudah lama vakum, mati secara karirnya, tapi dia masih terlibat atau terseret terkait masalah anak, skandal. Nanti akan muncul juga di tahun 2022. Kita lihat di kartu yang berikutnya. Nah, ini anak, ya kan? Di sini anak. Artinya yang tadi saya sampaikan bahwasanya dari ketiga kartu ini, kalau yang pertama itu kartu yang muncul adalah berpikir, akan ada anak yang lahir dalam keadaan mungkin dia akan pintar, gitu kan? Akan lebih bertumbuh secara garis besarnya, dia akan menjadi anak-anak yang baik. Tapi juga akan ada muncul artis yang sudah mati karirnya, kemudian akan tersandung masalah anak di kartu yang ketiga ini. Nanti di garis bawah itu. Oke. Gitu. Berkesinambungan ya Ki artinya dari tiap kartu ini ya Ki ya? Ya, tiap kartu ini akan berkesinambungan apabila kita rujuk ke pertanyaan apa yang dilontarkan kepada saya sebagai seorang pembaca kartu. Oke. Kartu lagi? Mbah, sebagai penutup nih Mbah, menuju 2022 mungkin Mungkin ini kali ya, bahkan kalau 2021 Ah. berikut ada yang bikin geger, mungkin salah satunya artis kemarin kecelakaan bikin geger yang tidak tahu ininya 2022. apakah akan ada yang bikin geger lagi artinya Ya mungkin gini kali ya. Kira-kira di 2022 itu akan ada artis yang bikin geger, itu halnya apa gitu. Betul. ya, apakah kalau itu kalau yang 2021 kemarin kan entah ketangkep, kecelakaan Ya. segala macam. ya, Ya, saya akan lihat dari ini masih bersifat kartu yang muncul adalah tidak pasti. Tidak pasti di sini adalah permasalahan gejolak yang akan muncul di 2022 itu tidak menunjukkan hal yang spesifik, melainkan hal itu tidak pasti. Menurut saya akan banyak, berarti akan banyak hal yang bermunculan yang sifatnya tidak jelas dari kalangan selebritis ya. Ya termasuk yang salah satunya tadi saya sampaikan di awal bahwasanya artis yang tersandung masalah anak, hak asuh dan sebagainya, kemungkinan juga di kemudian akan muncul seperti itu. Tapi saya akan coba lihat di kartu yang berikutnya. Nah, pergi di sini adalah akan ada artis yang nantinya dia akan lari dari tanggung jawabnya. Apalagi permasalahan ini adalah permasalahan yang dianggapnya itu sepele. Cuma menurut saya permasalahan yang nanti akan dia tinggalkan atau yang akan dia pergi di sini itu sebenarnya masalah yang cukup luar biasa, akan menghebohkan nantinya, dan itu akan menjadi salah satu mencuri perhatian masyarakat nantinya itu. Nah, nanti saya lihat lagi di kartu berikutnya. Nah, ini kartu berikutnya adalah rahasia. Artinya permasalahan yang akan timbul itu bersifat rahasia. Berarti akan ada masalah yang selama ini ditutupi awak media gitu kan, dari masyarakat umum yang awalnya mereka tidak tahu, dan kemudian masalah yang bersifat rahasia ini akan naik ke permukaan dan kemudian masyarakat akan tahu walaupun dia sudah pergi ataupun meninggalkan daripada masalah tersebut, tapi dia akan tetap terkejar oleh masalah tersebut. Ini masalahnya kriminal ya. Ini masalahnya kriminal. Oh, iya. Saya bicara akan ada masalah kriminal yang cukup nanti menghebohkan dari kalangan artis. Bikin geger ya. Ya, artinya dari setiap ini bakal terjadi nih Mbah ya, bakal terjadi. bakal terjadi. Akan terjadi. Cuma ya itu tadi. Kalau kita lihat dari beberapa kartu yang tadi saya baca di awal, berarti artis ini bukan artis yang sekarang sedang populer, tapi yang mungkin dia pernah populer di eranya, kemudian dia muncul lagi ke permukaan dengan permasalahan barunya, cuma tersandung masalah kriminalitas. Walaupun dia setelah pergi meninggalkan masalah tersebut, tapi dia akan terus dikejar dengan masalah yang bersifat rahasia. Jadi, terakhir pesan apa sih menuju 2022 ini Iya, versi seharusnya Mbah. seperti apa? Oke. Jadi begini, saya selaku analis supranatural ataupun paranormal di sini, saya hanya bisa menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap waspada, antisipasi baik itu dari dalam diri kita secara pribadi maupun keluarga kita, bahwasanya
hati-hati bahwasanya di depan sana masih akan banyak permasalahan yang akan kita temui, baik itu dari segala unsur, baik itu dari segala seperti bencana dan juga sebagainya. Tapi itu bukanlah hal yang sebenarnya tidak bisa kita hindari. Itu masih bisa kita hindari dari perilaku kita sebagai manusia yang tetap menjaga ekosistem dan juga jangan melakukan hal-hal yang bersifat negatif. Pastinya kita harus banyak lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan juga lebih berhati-hati di dalam bertindak, baik itu secara emosional maupun secara hal-hal yang menurut saya dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Dan juga jangan khawatir bahwasanya di tahun 2022 itu akan terjadi hal-hal yang bersifat negatif, tapi di situ akan lebih banyak hal yang positif yang nanti akan kita temui di era 2022. Maka persiapkanlah diri kita, kita akan masuk ke dalam lingkup yang negatif ataukah lingkup yang positif. Gitu. Semua itu ada pada diri kita masing-masing. Mungkin itu aja. Oke, cukup. Terima kasih Mbah atas waktunya.